Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita awali kegiatan kajian kita ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Razitu billahi rabb wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, kesehatan dan iman serta Islam. Pada kesempatan ini kita semua dimudahkan langkah dan niat kita untuk menjalankan kegiatan rutin Jumat malam dari BCM Kebonjeruk, yaitu kajian Jumat malam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 56 sampai 57. Seperti biasa, sebelum acara pembahasan, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat tersebut. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Uti. Assalamualaikum Ibu Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dibacakan Ibu ayat tersebut, yaitu surat Ali Imran ayat 56 sampai dengan 57. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban sadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasyirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga khusus yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada guru kita, yaitu Bapak Ustadz Effendi. Namun perlu saya ingatkan kembali setelah ada pembahasan nanti, seperti biasa ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi para jamaah sekalian yang ingin menambahkan ataupun menyampaikan sesuatu nanti dipersilahkan. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Ustadz Effendi, dipersilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang sangat dibanggakan karena kita masih setia, masih kita mampu melaksanakan tugas kita sehari-hari dan juga melaksanakan pengajian atau kajian atau tadabbur Al-Quran dalam rangka menyempurnakan keislaman maupun keimanan kita. Bapak Ibu, hari ini teman-teman kita ada yang lagi ke Jogja, ada yang di makam Syariah Rodo, Pak Parno, karena ditugaskan untuk merapikan makam, namun tidak mengurangi pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka dikasih kemudahan dan juga bisa kembali dalam keadaan sehat sebagaimana sedia kala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami meneruskan ayat yang telah dibaca oleh Ibu Uti. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammalladzina, maka adapun orang-orang yang kafaru, kafir mereka. Kafaru, kafir mereka. Fa'u'adzibu, maka aku siksa mereka. Fa'u'adzibu, maka aku siksa mereka. Azaban, siksaan. Syadidan, sangat berat. Fit dunya, di dunia. Wal akhirati, dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak bagi mereka min nasirin, dari penolong. Min nasirin, dari penolong. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak percaya adanya Allah itu disebut adalah kafir. Kafir di sini kafir iktikad. Hatinya tidak mengakui adanya Allah, itu juga disebut kafir iktikad. Ada juga kafir nifak. Kafir nifak itu antara mulut sama hati tidak sama. Dan juga kafir juga mempunyai arti adalah orang yang menutup diri. Jadi orang yang menutup diri tidak terbuka itu juga orang kafir. Lah, orang-orang kafir ini kalau dalam Al-Quran disebutkan juga diantaranya min ahlil kitabi wal musyrikin, baik itu ahli kitab atau orang musyrik. Maka dalam Al-Quran mereka itu nanti akan mendapatkan azab. Azab itu artinya siksaan. Kenapa mereka dilakukan atau mendapatkan azab?
karena disebabkan mereka itu ingkar atau tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah siksaan itu digambarkan dalam Al-Quran adalah adzaban syadidah, yaitu siksa yang sangat berat, syadidah, berat. Karena apa? Siksaan Allah itu yang telah diberikan kepada manusia berarti orang itu tidak merasa bahagia karena mendapatkan azab atau siksaan tadi, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Siksaan di dunia karena di dalam hidup ini kadang-kadang tidak selamanya mungkin kita merasakan nikmat, senang, bahagia, tapi mungkin satu ketika Allah akan memberikan berupa azab atau siksaan. Baik. Lah di akhirat nanti lebih berat lagi. Jadi Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan adanya Allah atau tidak percaya dengan adanya utusan-utusan Allah, maka orang itu akan mendapatkan nanti azab. Azab itu siksaan. Di akhirat otomatis apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Di akhirat nanti akan dimasukkan neraka jahanam. Kholidina fiha abadah. Dia masuk di dalam neraka selama-lamanya. Nah, jadi kalau orang kafir masuk neraka itu selama-lamanya. Kalau orang Islam tergantung amal atau amalannya, perbuatannya. Wa ma lahum min nasir. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, jadi nggak ada istilah syafaat bagi orang kafir, nggak ada. Karena apa? Sudah dicap, sudah di blacklist, nanti dia itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kholidina fiha abadah. Nah, mudah-mudahan termasuk kita-kita ini orang yang taat dan patuh, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, yaitu berupa Jannatun Naim atau Jannatul Firdaus, mendapatkan surga atau kenikmatan yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu berupa apa? Kebun. Jadi jannah itu artinya kebun, melambangkan rindang, di bawahnya senang, apalagi kalau ada angin. Lah, untuk itu surga itu artinya kebun. Cuma kebunnya tidak seperti kebun di dunia, karena jannah yang digambarkan dalam Al-Quran tidak bisa dibayangkan oleh pandangan mata kita, ya. Belum pernah kita lihat seperti di dunia. Itulah surga akhirat. Untuk itu ayat berikutnya digambarkan wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang
yang telah beriman mereka, wa amilus solihati, dia juga melakukan amal kebaikan. Jadi dia beriman dan melakukan amal kebaikan. Kalau begitu ada orang yang beriman tidak mau melakukan amal kebaikan. Ada enggak? Ada. Dia merasa berat. Kalau diajak untuk berbuat baik, kakinya berat, tangannya berat. Kenapa kok berat? Itulah kalau berbuat baik itu susah. Tapi kalau berbuat jahat itu gampang. Fayuwaffihim ujurahum. Maka Allah nanti akan menyempurnakan orang-orang yang melakukan kebaikan tadi itu berupa pahala, ujur. Orang bilang ujroh. Ujroh itu pahala, opah. Kalau bahasa Jawa kita itu opah, upah. Nah, itu pahala. Jadi ada imbalannya. Nah, di sini ada kalimat fayuwaffihim. Kenapa kok disempurnakan? Karena orang kalau berbuat baik, terus diikutin oleh orang yang berbuat baik, maka orang yang mengikutin tadi itu juga ngasih apa? Pahala kepada orang yang diikutin. Untuk itu dalam Quran digambarkan bahwa orang yang berbuat baik itu akan terus disempurnakan. Enggak dikurangi. Beda dengan di dunia. Kalau kita punya uang 100.000, terus kita kasih orang 50.000, nilainya apa? Tinggal 50.000. Tapi kalau kita berbuat baik di mata Allah, ternyata malah disempurnakan. Untuk itu Bapak Ibu, inilah sangat bijaknya, sangat rahmat Allah itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya yang kita lakukan itu sama, tapi malah disempurnakan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Untuk itu Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita kalau berbuat baik tidak perlu menyesal. Malah kita apa? Alhamdulillah kita bisa melakukan kebaikan. Karena ada orang kadang-kadang berbuat baik itu menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena mungkin apa yang dilakukan itu tidak seperti diharapkan. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Bapak Ibu, Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, itu mengajak kita ini supaya hidup kita ini selamat. Jadi wallahu yad'u ila darissalam. Jadi Allah mengajak kepada manusia atau mengajak kepada makhluknya itu supaya hidupnya selamat. Tetapi manusia kadang-kadang tidak mau. Sehingga di dalam ayat ini digambarkan wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah itu tidak suka terhadap orang yang berbuat zalim.
Jadi kalau Allah memberikan siksaan pada hambanya, itu karena perbuatan hamba yang salah. Jadi tidak mungkin Allah itu melakukan adab kalau orang itu dalam kondisi, dalam keadaan orang itu baik. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini digambarkan bahwa Allah itu tidak suka terhadap orang yang berbuat zalim. Bahkan di dalam ayat yang lain digambarkan begini, innallaha la yatlimun nasya syai'an walakinan nas anfusahum yatlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menganiaya terhadap manusia sedikit pun. Tetapi manusialah yang telah menganiaya dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang masuk neraka atau orang yang hidupnya susah, itu kemungkinan besar dia jalan hidupnya adalah salah. Coba Bapak Ibu teliti orang yang hidupnya susah. Orang yang hidupnya sengsara. Lihat perilakunya, lihat dia dalam waktu mudanya, apa yang mereka lakukan. Untuk itu kita sebagai seorang muslim, waktu muda adalah untuk mempersiapkan waktu tua. Jangan begini, waktu muda puas-puasin. Nanti kalau sudah tua tinggal tinggal bungkuknya. Bungkuknya itu bahasa Jawa apa? Jadi kalau jalan sudah nggak bisa lurus lagi, nggak bisa lempeng lagi. Sudah merunduk aja gitu. Jadi Bapak Ibu, kita waktu muda ini kita manfaatkan untuk persiapan di masa tua. Nah, bagaimana kalau kita sekarang sudah tua baru mempersiapkan? Ya enggak salah. Nah, bagi yang masih muda mempersiapkan yaitu untuk masa tua. Jadi apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan hari esok. Hari esok itu bisa hari tua kita, bisa juga hari nanti di saat kita menghadap di hadapan Allah, bisa juga nanti kita di hari yang terakhir yaitu di akhirat nanti. Untuk itu dalam Al-Quran digambarkan seperti begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqwa wal tangdur nafsumma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu mempersiapkan diri. Apa yang kamu lakukan adalah untuk mempersiapkan hari esok. Jadi kalau Bapak Ibu, kita saat ini melakukan pengajian ini adalah untuk persiapan hari esok. Karena apa? Orang yang mengaji itu insya Allah diberikan pahala, imbalan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mengaji seperti ini tidak sia-sia. Jadi kita kembali lagi, orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan adab. Dan orang yang melakukan kebaikan akan disempurnakanlah kebaikan-kebaikannya sampai di hari kiamat. Dan Allah tidak akan melakukan zalim terhadap hambanya, tetapi hambalah yang telah menganiaya dirinya sendiri. Saya pikir itu Bapak Ibu sebagai pengantar, mudah-mudahan kita ini termasuk adalah orang-orang yang selalu berbuat amal kebaikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Parno.
Bapak Ibu, Unmute. kelihatannya ini Pak, Bapak Ibu, karena dia ada di Parung, di daerah terpencil gitu, kemungkinan Susah sinyal. internetnya nggak nyambung. Untuk itu saya pikir langsung saja kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi Pak Parno ini kita suruh kerja untuk menyempurnakan makam kita Bapak Ibu. Nah, mulai hari Senin kemarin sama Pak Ropik itu belum kelar sampai saat ini. Jadi mungkin HP-nya atau internetnya ini nggak connect lagi. Jadi mohon maaf. Sekarang gimana Pak? Oh ini nyambung. Sekarang gimana? Kirain tidur atau jadi kadang-kadang ini Pak, sinyalnya itu nyangkut di pohon kelapa. Oh ya, ya kita kembalikan kepada Mas Parno nih. Nah, saya tadi menyampaikan sempat dengerin atau? Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Effendi yang telah menjelaskan begitu panjang dan lebarnya. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan keyakinan kita dalam berbuat baik, yang mana untuk bekal kita nanti di kemudian hari. Amin. Baik, sebelum diskusi dan tanya jawab, saya coba sapa dulu nih, ada Pak Amarila Siregar. Assalamualaikum Pak Amarila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat bersama keluarga Pak. Alhamdulillah. Yeah. Selanjutnya ada Pak Murni Bae. Assalamualaikum Pak Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu beserta di samping atau di studio lain? Studio lain. Oke. Iya, terima kasih Pak Murni. Selanjutnya ada Pak Fakih. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Fakih. Alhamdulillah. Semoga semuanya jamaah sehat-sehat semuanya. Baik. Selanjutnya amin. ada amin. Selanjutnya ada Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih dinas nih rupanya nih. Iya Pak. Iya. Saya juga masih dinas nih Pak. Lagi off nih. Iya, selanjutnya Ibu Paran Budi. Assalamualaikum Ibu Paran Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. Alhamdulillah, sehat selalu bersama keluarga. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Parno. Semoga Pak Parno juga sehat selalu. Amin. Gudegnya tasih Bu. Pasti banyak Pak, monggo tindak mriki. Sip, kita serbu. Matur nuwun. Selanjutnya Ibu Uti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cerah terus ini Ibu Uti. Semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Yasir. Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Pak. Kapan mau nengokin ini rumah masa depan ini Pak? Katanya mau melihat ke Tenjo ini. Insya Allah kapan-kapan Mas Parno ya. Alhamdulillah. Ada Mas Sunu di kejauhan. Assalamualaikum Mas Sunu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Posisi sedang mengapa ini? Di jalan Pak, lagi di perjalanan. Oh, jangan di jalan Pak. Kalau perjalanan nggak apa-apa. Ya, di jalan ditabrak orang ya. Selanjutnya Ibu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, rupanya pada sehat-sehat semua ini hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Untuk sesi ini diskusi dan tanya jawab langsung saja kepada Ibu Ana. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, Ibu Ana, silakan. Lanjut mawon Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ana. Pak Yasir, assalamualaikum Pak Yasir. Silakan. Ya, sementara cukup ya, Mas. Ye. Alhamdulillah, ye. Kalau Mas Suno ada yang perlu disampaikan? Sementara belum Pak Parno. Silakan diberikan kesempatan kepada yang lain. Baik. Kepada Ibu Uti, monggo Ibu Uti. Nggih, Pak Parno matur nuwun. Ye, monggo. Nggih. Ini yang untuk ayat 56 Pak Ustadz Effendi. Tadi kan ada disebutkan 3 macam kafir. Kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah. Kedua, kafir beda yang di mulut dan di hati. Dan terakhir, kafir orang yang menutup diri. Kafir orang yang menutup diri itu contohnya seperti apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Ibu Uti. Jadi dalam Quran itu sering kita mendengarkan seorang ustadz, la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lah orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu termasuk adalah orang yang kafir. Nah, ini termasuk orang yang menutup diri. Nah, ini. Untuk itu di situ digambarkan wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi orang yang menutup diri tidak merasa bersyukur kepada Allah. Ibaratnya gini Ibu, kita dikasih karunia ya oleh Allah, kesempatan kita untuk beramal, kesempatan kita untuk menolong, kesempatan kita berbuat baik, tapi enggak kita lakukan, berarti kita menutupi diri kita sendiri. Nah, ini. Jadi ini namanya juga disebut kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu pada dasarnya kita harus semakin baik, tetapi semakin jauh. Nah, mudah-mudahan kita ini ya tidak seperti itu. Lah kafir nikmat ini bukan dia murtad Bu, tapi dia adalah tidak mensyukuri karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah pada dasarnya itu adalah untuk kepentingan manusia, dan manusia diharapkan semakin baik kepada yang menciptakan atau kepada kholiknya itu. Saya pikir itu Bu Uti. Jadi yang kafir yang menutup diri tadi itu ya termasuk orang yang tidak mau mensyukuri nikmat atau pemberian Allah untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ini. Misalkan kita dikasih kaki, tapi kaki enggak pernah digunakan untuk melangkah yang baik-baik, tapi malah digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Saya pikir itu Bu Uti. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Parno. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Gimana Ibu Uti? Cukup kira-kira? Alhamdulillah sudah jelas Pak Parno, terima kasih. Alhamdulillah, ya. Baik, selanjutnya ke Pak Fakih Ambari. Assalamualaikum Pak Fakih.
Monggo barangkali Waalaikumsalam. ada yang disampaikan. Nggih. Monggo teruskan aja kepada jamaah yang lain. Nggih. Alhamdulillah. Selanjutnya ke Ibu Paran Budi. Assalamualaikum Ibu Paran Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Monggo Mas silakan. Parno. Nggih. Nggih. Mohon maaf Ustadz, Iya. terkait dengan penjelasan Ustadz tentang kafir menutup diri. Jadi menurut pemahaman saya, secara tidak langsung kita sering menjadi kafir menutup diri ya Ustadz. Jadi begini contohnya, kalau kita dikasih sesuatu gitu kan kadang kita suka mencela, kurang bersyukur. Apa itu maksudnya Ustadz? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya seperti yang Ibu contohkan tadi, apa yang telah diberikan oleh Allah sebenarnya itu kan harus disyukuri. Tapi ternyata kita ingkari, nggak kita manfaatkan. Nah, jadi yang diberikan yang selayaknya harus kita manfaatkan, tapi nggak kita manfaatkan. Nah, ya seperti yang Ibu contohkan itu sama juga. Ya, jadi secara tidak langsung ya Ustadz, kita bisa menjadi kafir menutup diri begitu, Nje. Iya. Karena kata-kata kafir itu juga tertutup, Bu. Oh, iya. Untuk itu, iya, untuk itu dulu ada istilah cover boy. Cover boy itu gara-gara gambar orang laki-laki yang di depan tulisan yang di dalamnya nggak kelihatan. Tapi sekarang udah beda lagi, bukan cover boy. Nah, yang muncul adalah gambar-gambar wanita, malah yang cantik-cantik itu taruh di depan. Jadi orang lihat gambarnya nggak lihat dalamnya malah. Nah, jadi dengan gambar itu maka di dalamnya nggak kelihatan gitu. Nah, jadi cover itu juga artinya menutup sebenarnya. Nah, jadi orang yang nggak terbuka itu sebenarnya juga bisa dikatakan kafir. Cuma ada kafir i'tiqad tadi, kafir i'tiqad ini tidak mengakui adanya Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya. Nah, ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tadi itu. Sehingga dia nanti dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Saya pikir itu, Ibu. Ya Ustadz, matur nuwun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi seharusnya kita selalu menerima dan mensyukuri ya apapun yang diberikan oleh Allah dan yang kita terima dan apapun bentuknya. Jadi kita akan terhindar dari kafir yang menutup diri tadi ya Pak ya. Baik, selanjutnya Iya. Pak Ismail. Silakan Pak Ismail, ada yang perlu disampaikan? Masih menyimak Mas Parno, lanjut. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kepada Pak Murni Bey, silakan Pak Murni. Ya, Assalamualaikum Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau orang berbuat kebaikan akan selalu disempurnakan oleh Allah sampai hari kiamat. Tetapi orang ini sebelum berbuat baik itu dia juga berbuat kezaliman, tidak percaya adanya Tuhan, dan kafir disebutnya tadi istilahnya. Kemudian dia berbuat baik, berbuat kebaikan, mengakui adanya Allah, adanya Rasul. Nah, bagaimana? Apakah kebaikannya itu disempurnakan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia katakanlah taubat? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Murni Bey. Kita masih ingat ada kalimat begini, fa'amma man sakulat fahuwa fi isyatir radiyah. Maka adapun orang yang berat amal perbuatannya,
maka dia hidupnya akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi sebaliknya, adapun orang yang berbuat kejahatan atau wa amaman khaffat mawazinu, dia ringan Yang ringan timbangannya, ada apa pahalanya. fa ummuhu hawiyah. Maka juga orang ini akan mendapatkan neraka hawiyah. Jadi memang nanti kita ada timbangan baik dan buruknya, Pak. Cuma kita harus ingat, di saat manusia nanti ditimbang, ternyata kok kebaikannya lebih tinggi, maka dalam Al-Quran itu digambarkan gini, faman yuhjiha aninar wa udkhilal jannah faqad fazah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia adalah dimasukkan ke dalam surga. Jadi memang nanti ada timbangan, Pak. Kebaikan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan juga nanti ada orang yang namanya failit, Pak, di akhirat. Failit itu bangkrut. Nggak ada kebaikan. Dia membawa amal dan membawa dosa. Lah, sebelum dia dihisab di hadapan Allah, maka orang ini karena pernah melakukan perbuatan dosa terhadap orang lain, kebaikan-kebaikannya diberikanlah kepada orang yang pernah dizalimi. Sehingga belum habis kebaikan-kebaikannya, sudah sudah nggak ada lagi gitu pahalanya. Sebelum habis keburukannya dia bayar. Iya, apa? Pahalanya udah habis. Sudah. Masih ada, kayaknya hilang. Ya, nah, inilah orang yang failit. Bawa amal iya, bawa dosa juga iya. Karena dia pernah melakukan kedzaliman, ya berarti kebaikan dia diberikan kepada orang yang dizalimi tadi itu. Nah, mudah-mudahan kita ini nanti menghadap di hadapan Allah dalam keadaan membawa amal yang berat, Pak. Amal yang berat, itulah yang nanti yang membuat kita nanti faqad faza. Maka sungguh kita sangat beruntung atau bahagia. Masalah orang waktu dulunya dia berbuat jahat, kok terus belakangan dia kok insaf, nah, itu apa ya, kita nggak tahu. Nah, tapi yang dinilai manusia, Pak, mohon maaf, itu adalah akhir kehidupannya. Jadi kita ini sebagai manusia yang dinilai di mata Allah nanti, Pak, itu akhir kehidupan kita. Untuk itu ada istilah dalam kehidupan kita sehari-hari, istilah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhir kehidupannya dia apakah baik atau akhir dalam kehidupannya dia buruk. Ada orang mungkin dulu dia penjahat, dia perampok, pembunuh. Tapi di saat-saat dia mau meninggal kok tobat umpamanya. Lah, akhir kehidupannya dia tetap dinilai baik. Masalah nanti hisabnya bagaimana, itu yang punya hak nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita ini nanti yang dinilai final adalah akhir kehidupan kita. Untuk itu kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita ini akhir kehidupan kita adalah baik atau istilah husnul khotimah. Saya pikir itu Pak Murni baik. Jadi
kebaikan dan keburukan nanti itu tergantung nanti endingnya, terakhir nanti bagaimana. Kalau orang yang kafir tadi digambarkan adalah masuk neraka selama-lamanya, nah mungkin kita yang pernah melakukan dosa atau apa ternyata timbangannya kok harus masuk neraka dulu mungkin atau bagaimana ya, kita itu kita nggak tahu lah nanti bagaimana gitu. Tapi yang jelas dalam Quran itu digambarkan sebagaimana dalam Quran tadi, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan insya Allah dalam ayat yang lain itu akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Itu motivasi. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Jadi kita ini harus punya kebiasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan ini akan memperoleh surga. Jadi kita nggak bisa ini surga itu nanti saja, nggak bisa. Tapi kita harus apa? Surga kita persiapkan mulai di saat kita hidup di dunia ini. Jadi dalam Quran diungkapkan wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Saya pikir itu Pak. Ya, terima kasih Pak Beni, cukup jelas penjelasannya penyegaran ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Effendi. Selanjutnya Pak Amarilah Siregar. Assalamualaikum Pak Amarilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Barangkali masalah yang tadi pertanyaannya Buti kali ya mengenai kafir yang diterjemahkan menutup diri ya. Menurut pemahaman saya itu agak beda dengan dengan kafir nikmat. Kalau kafir nikmat itu betul-betul dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah sebesar apapun. Nah, sedangkan kalau yang menutup diri ini dalam pemahaman saya bahwa dia itu tidak mau menerima kebenaran, karena agama Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menutup diri untuk menerima kebenaran wahyu-wahyu Allah itu. Itu yang dalam pemahaman saya. Jadi agak beda dengan kufur nikmat. Kalau kufur nikmat ya tidak mensyukuri nikmat. Kalau menutup diri tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Ayat-ayat Allah itu. Saya kira itu Pak sebagai barangkali tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamarilah. Ya, jadi seperti itu ya Pak Effendi. Ya, tambah dari Pak Amarilah Siregar. Ya, kafir i'tiqad tidak mengakui kebenaran, tidak mengakui Allah. Itu i'tiqad itu keyakinan. Sama, bersama. Ya, baik. Selanjutnya di Mujahidin ada siapa Pak Effendi? Ini ada Pak Bayu, ada Pak Gembong, ada Pak Asep, ada Pak Adhan, ada Pak Jamal, ada Pak Miftah yang baru pulang ya, dari. Silahkan yang di studio Mujahidin, silahkan. Ya, silakan Mas Jamal. Pak Bayu, ya ini ada Pak Bayu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Pak Ustadz ya, bahasanya ada banyak orang mungkin atau ada sebagian orang yang dia berbuat baik Pak Ustadz, dia berbuat baik, cuman kebaikannya itu selalu diungkit-ungkit ke orang lain, itu bagaimana Pak Ustadz? Seperti itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau berbuat baik tapi kebaikannya diceritakan ke orang lain, bagaimana? Jadi istilah dalam Islam itu ri'anas ya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini yang membatalkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Nah, tapi kalau dia berbuat baik, tapi nggak ada keinginan dipuji, tapi orang lain yang muji, saya pikir itu nggak masalah. Tapi kalau dia yang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dilihat, terus cerita sana sini, ya, saya pikir itu apa yang telah dilakukan adalah ingin dilihat oleh manusia. Itu yang membuat batal, Pak. Batal. Istilahnya riya. Riya itu kalau bahasa Jawa itu dahak yang pamer. Yang sudah lengket. Itu. Nah, kalau dalam Quran istilahnya dalam hadis itu ingin dilihat oleh orang lain. Nah, jadi jangan sampai sum'ah. Kita berbuat baik ingin supaya orang mendengarkan. Nah, boleh. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang lain muji, itu saya pikir nggak apa-apa. Kita berbuat baik, nggak cerita, nggak apa, dalam arti orang lain lihat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita cerita dalam rangka mengajak kepada orang lain, seperti kita ngajak berbaik, yuk kita berbuat baik ya, kemarin kita nyantunin ini. Saya pikir itu termasuk punya misi dakwah. Banyak Pak Bayu berbuat baik, nolong orang. Terus ayo kita kita nyantuni orang lain lagi yuk. Kemarin kita udah, saya pikir itu nggak apa-apa. Karena apa? Berbuat baiknya adalah dalam rangka mengajak untuk kebaikan. Nah, jadi agak-agak beda ya. Kalau tadi hanya dia ingin dilihat oleh orang lain, terus dia supaya dipuji-puji karena kebaikan-kebaikannya, keinginan diri sendiri, nah itu beda. Tapi kalau kita mengajak, ayo kita berbuat baik, melakukan kebaikan, saya pikir itu nggak apa-apa. Itu nilainya sudah nilai dakwah, bukan nilai riya. Jadi ada lah, ini yang harus bisa membedakan. Kalau kita mengajak untuk orang lain berbuat baik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dianjurkan. Tapi kalau ingin supaya dirinya itu tersanjung, terhormat, terus berharga, lah itu beda lagi. Jadi kalau mengajak kebaikan untuk amal soleh, saya pikir nggak apa-apa. Saya pikir itu Pak Bayu. Ya silakan, ada Pak Adhan. Nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Ustadz, mohon tanya, mohon pengertian daripada kafir dan kufur itu di dalam Islam. Tolong penjelasannya, Pak. Kafir. Kafir, kufur itu satu kalimat. Asalnya kan dari kafaro. Kafaro itu mengingkari. Kufur itu sama juga. Jadi kafaro itu artinya mengingkari. Juga bisa kafaro itu juga bisa artinya menghapus. Jadi kalau orang berbuat baik karena dia kafir, kebaikan-kebaikannya tetap terhapus. Jadi kafaro itu artinya mengingkari, Pak, atau terhapus. Terhapus itu kalau dia melakukan kebaikan, maka hilang kebaikannya itu. Untuk itu orang kafir itu dianggap amal perbuatannya adalah sia-sia. Jadi kafir itu artinya mengingkari, tidak percaya adanya Allah. Sehingga tadi saya kaitkan kafir iktikad. Tapi kalau dalam Quran tadi yang disebut dengan kafir nikmat, itu tidak mensyukuri, kalau istilah saya tidak menutupi dirinya tadi, nggak mau bertambah syukur, itu kaitannya dengan kafir nikmat, menutupi diri, karena kafaro itu artinya tertutup. Jadi kafaro itu artinya juga bisa artinya tertutup. Untuk itu dalam kita membaca surat Al-Baqarah itu disebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tangdir fahum layu minun. Jadi orang kafir itu apakah kamu memberikan peringatan atau tidak, mereka itu adalah sama saja. Berarti apa? Kalau bahasa saya adalah orang yang tertutup atau menutupi diri. Jadi kita kasih nasihat sama juga, kasih peringatan sama saja. Kalau orang dikasih peringatan biasanya kan dia hati-hati. Seperti umpamanya, wah di situ ini ada rambu-rambu, ada jurang. Saya ingat Pak, dulu ada anak ya antara usia SMP lah. Suruh hari Jumat ketepatan. Anak ini disuruh sholat sama ibunya, malah cari ikan. Akhirnya dia ketiban batu lah anak itu. Dibawa ke UGD, meninggal lah. Kena batu atau kejedut apa gitu. Jadi namanya apa? Disuruh sholat, malah cari ikan. Ya membangkang ya bersama juga. Jadi kata-kata kafir itu tadi itu menutup diri, mengingkari, asal usulnya gitu. Nggak ada perubahan. Nah, ini juga disebut kalau dalam istilah Quran tadi itu sawaun alaihim, sama saja kepada mereka. Mudah-mudahan kita ini kalau dikasih peringatan apa bisa kita amalkan, kita dengerin. Saya pikir itu Pak. Jadi pengertian kafir itu yaitu tadi
mengingkari diri, bisa terhapus, atau menutup diri, nah itu hampir semuanya sama. Saya pikir itu, Pak Adakhan. Halo, Pak Parno. Ya, yang lain barangkali yang di Mujahidin, kan yang di online sudah. Saya pikir ini Pak, karena sudah jam 9.05. Oh, iya, iya. Baik, karena sini nggak ada jam, jadi saya nggak bisa melihatnya. Baik, terima kasih kepada para jamaah sekalian. Berhubung pembahasan dan diskusi dan tanya jawab sudah selesai, maka kajian kita akhiri dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para jamaah yang online ataupun tim Jaidin yang mau membubarkan diri dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Parno, Pak Fendi. Mohon maaf.